Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Uhayyikum jami'an ikhwatal kiram wal akhwat bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali untuk bertafaquh fiddin, wabil khusus dalam kajian fikih taharah dan hal yang berkaitan dengannya. Mudah-mudahan Allah menambahkan pengetahuan berupa ilmu ini semakin membuat ibadah kita semakin baik, dan kemudian semakin kita menyadari betapa banyak dalam agama ini yang harus kita ketahui, dan mudah-mudahan itu bahagian daripada tafaquh, yang mudah-mudahan dengan tafaquh ini Allah memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Salat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita banyak bersalawat kepadanya dan kemudian berusaha untuk mempelajari sejarahnya dan sabda-sabdanya. Semoga seluruhnya menjadi dasar kita untuk hidup dalam kehidupan ini, dan sekaligus merupakan sebab kita mendapatkan hidayah dan kebahagiaan di dunia dan keselamatan pula di akhirat kelak insyaallah. Masih berlanjut tentang persoalan yang terakhir sekali kita bahas, yakni tentang bercampurnya air dengan sesuatu yang suci, ya, bukan najis, lalu kemudian berubah salah satu sifatnya yang tiga, yakni bau, rasa, dan warna. Nah, sekarang masuk kepada persoalan yang lain, yakni sebagaimana yang disebutkan dalam kitab syarah ini, wa in tanatharat awraqus syajar fil ma', jikalau sekarang masalahnya daunnya, dedaunan yang masuk ke dalam air, fatagayyarat ba'du sifatihi, dan kemudian masuknya ke dalam air yang suci merubah salah satu atau dua atau bahkan keseluruhan sifatnya, maka kira-kira pendapatnya bagaimana? Apakah itu tidak bisa dipakai bersuci ataukah bisa? Nah, di dalam pendapat yang masyhur di mazhab yang umum di Indonesia, mazhab Syafi'i, disebutkan annahu tasihhut taharah bihi, yaitu bisa digunakan untuk bertaharah. Yang salah satu alasannya yang disebutkan oleh Imam At-Tabari, bahwa dia disamakan dengan jikalau sekiranya air itu berjalan di atas tanah. Kita tahu bahwa semua air, atau bukan semua, mayoritas air yang diturunkan Allah yang sifatnya memang mutlak, suci, bersih, itu kan dia letaknya ada di atas tanah, dan kemudian tanah itu mengakibatkan berubahnya salah satu sifatnya. Hal ini sesuai dengan keadaan tanahnya. Lalu kalau dikejar lagi dengan pertanyaan, mengapa dia sah tapi udah berubah karena meskipun dia itu tanah? Jawabannya annahu la yumkinu saunul ma'anhu, karena memang itu tak terhindarkan lagi, ya, bahwa situasi asalnya memang penampungannya adalah bumi ini, tempat di mana Allah turunkan, sehingga dengan demikian kondisi ini menjadi hukum asal bolehnya terjadinya perubahan rasa atau warna daripada air yang mulanya bening yang turunnya dari langit. Nah, sampai di situ harus diingat dulu sebelum nanti ada persoalan-persoalan yang detail.
Lalu pendapat ini sebetulnya ada orang yang mencoba untuk mendebatnya, dan ini penting buat kita untuk menjadi dasar kita bertafakuh. Ya, namanya latihan berargumentasi dari argumentasi yang diajukan atau yang disampaikan oleh para ulama. Yaitu jikalau sekiranya daun yang jatuh itu, jadi yang tadi semua daun, oke? Lalu ada yang membedakan daun yang jatuh itu tergantung daunnya. Kalau daun itu kering, ya, daun itu yang jatuh itu kering, lam yam na'id taharata bihi, nggak apa-apa dipakai untuk berwudu airnya. Tetapi kalau air daun itu dia belum kering, atau disebutkan di sini di versi yang lain, kalau daun yang jatuh itu terjadi di musim kering, maka percampuran air dengan daun itu oke, no problem. Tapi kalau yang terjadi di musim semi, atau dimaknakan lagi yang lain bahwa daun itu masih basah, tidak kering, maka itu tidak bisa dipakai. Mengapa? Karena daun yang masih basah atau belum kering itu akan mengeluarkan sesuatu yang takhtalitu bil ma, ya, akan bercampur dengan air itu, dan air itu kemudian berubah sifatnya dari air mutlak menjadi air yang terkontaminasi. Itu pendapat yang lain, tetapi pendapat ini lemah. Di mana kelemahannya? Ada yang bisa? Bapak-bapak? Di mana letak lemah pendapat ini? Jadi tidak dibedakan bahwa daun itu adalah sesuatu yang masih suci, dan tentu dengan ketentuan air yang terkontaminasi itu masih dalam kategori air yang apa? Ya, kalau sucinya pasti suci karena yang masuk itu suci. Masih apa? Masih tetap disebut sebagai air mutlak. Ya, air mutlak. Air mutlak itu masih disebut air gitu. Itu yang disebut dengan air mutlak. Nah, kalau ini air apa nih, Pak? Yang ada di dalam ini? Air mutlak atau bukan air mutlak? Masih air mutlak, ya. Walaupun orang menyebutnya ada embel-embel seperti yang tertulis di sini, tetapi embel-embel itu bukan menyatakan bahwa dia tidak asli lagi. Tapi kalau misalnya kita minum di sini teh manis misalnya, itu air apa? Air mutlak atau bukan? Bukan. Bahkan orang bilang bukan lagi air tetapi teh manis, ya, udah hilang kata airnya. Nah, gitulah. Nah, itu penting diingat karena nanti perdebatan orang tentang air itu berpangkal daripada masih kategori mutlak atau tidak. Nah, itu dia. Itu tentang daun-daunan. Lalu percampuran yang lain di dalam kajian ini disebutkan bagaimana sekiranya wa in turiha fil ma milhun, dan bagaimana jikalau sekiranya air yang mutlak itu dimasukkan ke dalamnya garam lalu merubah salah satu sifatnya, maka di dalam bahkan mazhab Syafi'i sendiri itu ada 3 pendapat, dan 3 pendapat ini ada baiknya kita simak, ya.
Pertama, ini menurut pendapat orang-orang yang berasal dari Baghdad pada masa itu, yang muncul ketika mazhab Syafi'i itu menyebar luas di Timur Tengah, lalu ada pendapat itu menyebar di Baghdad, ada di Iran, kemudian ada di Mesir dan lain sebagainya. Nah, kata orang-orang Baghdad, ingkanal milhu in aqada minal ma. Nah, kalau sekiranya garam itu, jadi garam itu kita tahu sekarang ini ada berapa jenis? Asalnya, sumbernya. Ada garam dari laut, ada satu lagi dari gunung. Makanya apakah itu karena dia dari gunung, ada namanya garam Himalaya, ya kan? Kalau garam itu terbuat daripada air, tidak membedakan sumbernya, maka boleh, tidak membedakannya, boleh digunakan untuk bertaharah. Karena pada asalnya pun dia adalah air. Ya, kita samakan dengan ada 7 air, ada 7 jenis bahan atau alat yang digunakan untuk bertaharah yang disamakan dengan air mutlak, yaitu air es atau air salju, ya kan? Karena disebutkan dia itu asalnya fil asal minal ma, karena dia asalnya dari air. Ya, fahuwa kasalji idza dzaba fil ma. Jadi dia disamakan dengan air salju atau air es yang bersumber dari air. Wa in kanal milhu jabaliyan, tetapi sekiranya garam itu berasal dari gunung, muni'at taharah atau mana'at taharah bil ma, maka tidak sah bersuci dengan air yang tercampur dengan garam itu, ya. Atau bukan sengaja dicampur, tapi misalnya kita berada di satu situasi yang dimana sumber air itu telah tercampur dengan zat yang semisal dengan garam, tetapi garam itu bukan berasal dari laut, disebutkan begitu, ya. Jadi ada pembedaan. Maka menurut pendapat ini, salah satu pendapat lain mengatakan tidak sah. Diumpamakan dengan sekiranya air itu masuk kepadanya tepung, ya, masuk ke dalamnya tepung, lalu merubahnya. Tetapi di dalam pendapat yang kuat dari kalangan mazhab Syafi'i ini adalah bahwa baik yang bersumber di laut maupun yang di gunung pada asalnya sebetulnya dari air. Maka ketika dia adalah sumbernya air, maka semuanya bisa digunakan untuk berwudu. Lalu mengapa orang mengangkat masalah ini dalam kajian-kajiannya? Nah, coba kita ingat bahwa dalam pertemuan yang lalu orang menyoal tentang air laut, ya, bahwa di antara beberapa sahabat Nabi itu menyebutkan bahwa bahwa tayamum itu lebih utama dilakukan daripada menggunakan air laut sekiranya tidak ditemukan air yang murni, ya. Jadi ketika tidak ditemukan air yang mutlak, karena mereka menganggap air laut itu tidak lagi mutlak tetapi sudah terkontaminasi dengan garam, ya, zat yang asin itu, maka mereka lebih prefer atau lebih mengutamakan tayamum ketimbang menggunakannya untuk berwudu. Sebagaimana
disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi dasar mereka itu adalah ayat Al-Quran yang berbunyi, Fa'ilam tajidu ma'an, kalau kalian tidak menemukan air yang dimaksud adalah air mutlak, fatayamum, maka tayamumlah. Artinya kalau tidak ada air yang mutlak, yang ada hanya air laut, maka menurut sahabat bertayamumlah. Ya, nah mereka berpegang kepada lafaz ayat itu. Tetapi jumhur atau mayoritas sahabat yang lain menyebutkan bahwa air laut itu tetap suci, ya, berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi bahwa al-bahru tohurun ma'uhu, air laut itu bersih airnya, hilun maitatu, halal atau boleh dikonsumsi bangkai daripada laut itu, ya, selama bahwa yang dimaksudkan itu sejenis yang setara dengan binatang yang hidup hanya di satu alam dan kemudian tidak terkena sebab-sebab untuk kemudian diharamkan, ya, misalnya mengkonsumsi yang bersifat kanibal gitu, ya, yang di air seperti ikan misalnya, ikan yang itu maka kemudian bisa dikonsumsi. Nah, berdasarkan perdebatan inilah muncul teori tentang membedakan garam laut dengan gunung, dan kemudian muncul argumentasi kalau air yang mutlak kemasukan garam maka disamakan dengan pendapat sahabat yang melarang untuk menggunakan air laut sebagai bertoharoh, gantinya adalah bertayamum. Lalu kita yang mana? Yang pasti dua-dua ada pendapatnya. Lalu kalau kita katakan tentu yang mengikut pendapat Rasul yang mengatakan tohurun ma'uhu, kan gitu, airnya bersih. Kata yang mendukung pendapat minoritas sahabat, kata-kata Nabi itu masih perlu dicermati lebih dalam. Karena kata tohur itu kan baru cerita tentang air laut itu apa? Suci, dalam artian boleh diminum. Tapi kan Rasul tidak menyebutkan secara jelas boleh berwuduk dengan air itu. Nah, sampai di situ nggak bisa difinalisasi. Nah, sekarang tergantung daripada kita mana yang kita rasa argumentasinya yang lebih kuat. Tapi untuk sampai kepada argumentasi yang kuat sebetulnya tidak mudah. Tetap saja nanti kita akan merujuk kepada ahlinya, ya. Sama tentang perdebatan orang tentang ilmu kalam sedikit disinggung. Nah, disinggung kenapa? Karena semuanya ini merujuk kepada cara berpikir yang dua itu tentang sifat-sifat Tuhan, ya. Tuhan menyebutkan sifat-sifatnya, ada wajah, ada mata, ada tangan. Ada satu pendapat, ya, pendapat besar kaum muslimin tidak berani untuk mentakwil, ya, wajah itu dengan sebagaimana orang yang mentakwilnya dengan apa? Kemuliaan, atau tangan dengan kekuasaan, ya kan? Tidak berani. Mereka hanya mengatakan kita terima sifat-sifat itu sebagaimana yang diinformasikan oleh Tuhan di dalam Al-Quran, tetapi maknanya diserahkan kepada Allah. Itu yang namanya tafwid. Apa? Tafwid, menyerahkan. Tapi ada yang kemudian
mencerna lebih jauh, Tuhan menginformasikan bahwa Dia menyebutkan yadullah fauqa aydihim, misalnya tangan Allah di atas tangan mereka, itu maksudnya adalah Allah itu mendukung orang-orang yang berbaiat kepada Rasulullah, memberikan kekuatan, dukungan, sokongan. Maka kata tangan di situ dialihkan menjadi apa? Sokongan atau kekuatan. Nah, mana yang kita ikuti nggak bisa difinalisasi. Itu biasanya kecenderungan dari kemampuan kita menalar dan iman, keyakinan maksudnya. Nah, jadi yang penting dua-dua pendapat itu ada ulamanya, ada pakarnya, ya. Kita silakan. Yang penting jangan yang satu merasa lebih baik dan lebih gini. Kalau merasa lebih baik dengan pendapat itu harus, sebab secara logis saja orang kalau nggak merasa lebih benar pasti dia akan cari yang lain, kan gitu. Nah, tetapi yang perlu kita sampaikan, kita katakan adalah etika dalam berbeda pendapat. Menjaga etika berbeda pendapat agar jangan sampai perbedaan pendapat ini merusak sesuatu yang pasti. Apa itu yang pasti? Kita bersatu hati. Yang tidak pasti apa? Berbeda pendapat. Berbeda pendapat itu satu yang tak mungkin disatukan. Ya, tetapi menyatu hati itu bisa dilakukan dan harus terjadi, karena ayat-ayat yang menceritakan kondisi kesatuan hati umat, dalam hal ini sahabat-sahabat Rasul yang dibinanya, itu bahkan diceritakan pakai ayat Al-Quran. Itu lebih kuat itu artinya, bukan hanya hadis Nabi. Ya, disebutkan oleh Allah, lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim atau bainahum. Kalau kau infakkan seluruh harta yang di muka bumi, tak akan kau bisa satukan hati mereka. Tapi Allah lah yang menyatukan hati mereka. Itu betapa, bukan arti ayat itu membuat kita fatalis. Fatalis itu tak akan mungkin karena hanya Allah menyatukan. Bukan. Itu menunjukkan betapa seriusnya umat Islam ini hatinya tetap satu. Hati tetap satu, tetap bersaudara. Jangan sampai menghinakannya, jangan sampai mencelanya, ya. Tapi kalau berbeda ruang itu satu keniscayaan. Nah, itu dia. Baik, ini keluar sedikit dari konten, tetapi memang sebetulnya belajar fikih itu ada aspek kognitif. Tadi kita aspek kognitif namanya wawasannya, tetapi juga ada aspek psikomotorik, berarti cara mempraktekannya. Tapi yang tak kalah penting adalah aspek afektifnya, ya, sikap kita berfikih itu. Nah, tadi saya singgung sedikit agar muncul sikap berfikih kita yang positif. Oke, baik. Udah ada dua tadi ya. Bercampur daun. Kalau ada yang membaginya daun kering dengan daun basah, lalu masuk cerita tentang garam, ada garam gunung, ada garam di laut. Satu lagi, atau udah masuk waktu tanya jawab nih Ustaz? Belum ya, sekali lagi ya. Berarti dicukupkan dulu. Oke. Baik, kalau dicukupkan silakan tinggal, nanti kalau ada tambahan tinggal ditambah-tambahkan gitu ya, cocok juga. Baik, saya kembalikan. Ya, kalau begitu kami persilakan kepada Bapak Ibu jemaah sekalian bagi yang ingin bertanya.
harus mencari dulu kalau kita bisa bertayang, nanti kan faktor memudahkan ini yang jadi perlu ada penegasan sampai sejauh mana toleransi kita untuk bisa bertayang. Karena kadang-kadang sekali kita masuk ke masjid itu nggak ada airnya, itu tempat kita bisa bertayang. Terus sekali kita sawah, dan sawah itu cenderung di kamar mandi juga bebas saat lantainya. Di pramugari itu sering umumkan itu kamar mandi yang basah, kan? Padahal sebenarnya ada air ini, tapi kita dengan di lantai ada. Naik bis itu udah masuk waktu subuh, kita sering rumai kan, rata-rata pemain-pemain rumai kan, masuk subuh, padahal ada air mutlak ini kita bisa wudhu kan, tapi kayak model kayak ini toleransi sampai sejauh mana ya? Baik, ini pertanyaannya udah mengarah jawabannya kepada falsafah atau usul fikih. Kalau kita merujuk cara pendapat orang-orang yang pada teks, maka pendapat minoritas sahabat tadi yang menyebutkan fa'ilam tajidu ma'an fatayammamu berdasarkan ayat itu, kalau kalian tidak temukan air maka tayamumlah, kan gitu kan? Itu sebetulnya mereka ini masuk dalam kategori orang-orang yang kalau dalam falsafah barat itu namanya utilitarianism, yang konteksnya kemaslahatan. Sejarah mereka melakukan itu sebetulnya mereka itu mengendarai kapal laut, lalu mereka membawa air minum yang jumlahnya sedikit, sehingga kalau sekiranya digunakan maka akan terjadi defisit air minum dan itu lebih berbahaya, kan begitu. Sehingga kata-kata lebih berbahaya ini itu menjadi kata kunci. Walaupun kata berbahaya ini dia ada levelnya, ada berbahaya tingkat tinggi, tingkat menengah, ada tingkat rendah. Tetapi tentang berbahaya tingkat tinggi, sedang dan rendah itu semuanya ada justifikasinya. Ya, ada justifikasinya dari Rasulullah dan kemudian ulama juga. Dari ulama-ulama fikih itu begini mengatakan. Ini konteksnya belum air ya, cerita tentang orang yang kapan dianggap dia emergensi. Kata penulis kitab Maslahat yang pendapatnya agak toleran itu menyebutkan begini. Orang kalau dia takut saja, belum ngecek nih ke dokter misalnya, dia takut saja, maka takut itu sudah bisa menjadi sebab bergeser hukum asli kepada hukum pengecualian. Takut aja. Nah, kenapa? Karena takut itu adalah satu derita yang menyulitkan hidup. Sedangkan kesulitan hidup itu tidak boleh terjadi dalam pandangan Islam. Makanya ulama-ulama fikih membuat kaidah yang umum berlaku semua dalam semua mazhab. Ya, al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan itu akan mendatangkan sikap permisif kepada hal-hal yang tadinya dikunci nggak boleh gitu. Nah itu dia. Nah sekarang baru kita merujuk kepada kasus. Kira-kira udah bisa terjawab nggak setelah saya uraikan tadi? Ya, artinya setiap sangat subjektif. Buktinya sama seperti tadi, orang merasa takut ya. Nah, subjektif itu syar'i enggak? Beralasan enggak secara syariat pada setiap individu yang berbeda-beda? Sangat. Padanannya mana? Ada dua kasus. Kisah di Ramadan, ada yang mencium istrinya, satu masih muda, satu yang udah tua. Kata Rasul apa? Kau jangan, ini enggak apa-apa. Ya, Rasul juga mencium istrinya, tapi begitu anak muda yang tanya, jangan. Sama dengan menyentuh kemaluan. Ada disebutkan dalam riwayat
setelah berwudu ya, maksudnya batal wudu karena menyentuh kemaluan, disebutkan apa? Man massa zakarahu falyatawaddo. Siapa yang menyentuh wudu. Tetapi di dalam momen yang lain Rasul mengatakan kalimatnya gini, innahu laisa illa bid'atan minka. Ketahuilah itu juga bagian dari tubuhmu. Memang kalau detailkan nanti enggak apa namanya, bukan tendensi kita untuk sampai kepada kajian itu, tetapi dua hadis Nabi ini sebetulnya sudah cukup untuk kita mengatakan aku berdalil, Anda juga berdalil. Enggak usah kita detailkan, nanti itu pakar hadis yang ngebahasnya mana di antara yang paling kuat. Tetapi buat kita orang awam, ya, mana yang paling kuat itu sebetulnya bukan mana yang paling kan orang sering bilang kebenaran itu hanya satu, ya kan? Selebihnya adalah semi kebenaran. Oke, taruhlah semi kebenaran itu sebetulnya diakui oleh fikih, ya kan? Sama. Ini agak ada ibu-ibu enggak ada ayat Al-Qur'an yang mengatakan fankihu ma tawalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Nikahilah wanita-wanita itu 2, 3, 4. Ya, fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Tapi kalau kalian enggak sanggup berlaku adil maka 1. Kalau teks ini aja yang kita pakai, sebetulnya hukum asal pernikahan dalam Islam, dalam ayat itulah dulu, nggak usah kita bilang Islam, dalam ayat itu kita ambil poli atau mono? Poli kan, kalau dari redaksinya. Walaupun ada sejarah turunnya, tetapi kalau pakai ayat itu aja nggak usah lihat sejarah turunnya, boleh nggak? Ya terbukti sahabat Khulafair Rasyidin tanpa merujuk kepada sebab turunnya ayat, mereka melakukan itu. Itulah namanya dalam berfikih itu beda dalam bertauhid, dalam cara mengambil dalil. Nah, ini tafakuhnya. Ya. Nah, balik ke kasus. Betul, berlapis. Ya. Jadi maka tahulah kita fikih itu sebetulnya luwes. Nah, kalau kita kasusnya di pesawat, ya kan, hati kita rasanya cemana lah ya, pakai tisu kan gitu misalnya, padahal ada air itu di situ. Rasa-rasa kita sebetulnya masih lebih afdol pakai air walaupun setengah jam kita di dalam karena benar-benar mau bersih pakai air kan, enggak, coba ambil air lagi dan seterusnya. Tapi itu kira-kira akan mendatangkan kesulitan enggak? Akan mendatangkan kesulitan. Nah, maka kita harus mencoba beralih kepada subjektivitas individu di luar kita. Dan itu sah, ya. Sederhananya ingat aja lah cerita sahabat tadi. Ada yang langsung direct kepada tayamum, ada yang mengatakan enggak, laut itu aja pakai. Nah, jadi udah ada padanannya. Ya, baik. Ya. Jadi yang di pesawat itu mirip sahabat yang sedikit lah itu, ya kan? Padahal kalau di pesawat masa nggak ada air ini, mungkin aja kan kita bawa aja ke toilet. Kalau terjadi khilaf, makanya sebetulnya dalam fikih itu bukan mana yang paling benar, mana yang paling sesuai dengan kondisi. Itu yang ngomong Syekh Asy'arani, Abdul Wahab Asy'arani, masa hidupnya di bawah Imam Zakaria Al-Ansari dan Imam As-Suyuti
di masa sebelum Turki Utsmani, dan itu banyak digunakan oleh bukunya kalangan santri di Jawa. Nama kitabnya Al-Mizanul Kubro. Jadi bukan masalah argumentasi dalil, tapi mana yang paling cocok. Makanya gini, untuk mengaplikasikan tersentuh tadi, sentuh kemaluan, aplikasinya gimana? Misalnya nih, kalau kita berada di Aik Nauli misalnya, Aik Nauli kita berwuduk di bawah, berwuduk, tiba-tiba waktu ke atas tersentuh, gimana ini? Batal gak wuduk, sementara harus turun lagi. Nah, maka pada situasi itu kita gunakan pendapat yang lebih minor, tetapi ada yang mengatakan tidak batal menyentuh kemaluan, walaupun nanti detail-detailnya banyak. Menyentuh itu kalau yang kayak gini juga nggak apa-apa, kecuali yang begini. Ada yang mengatakan kalau nggak sengaja nggak apa-apa, tapi itu teori yang dikembang-kembangkan dari induknya, induk pendapatnya. Nah, tapi kalau kita dalam situasi sekarang ini banyak air, ya ada baiknya diperbaharui. Karena apa? Rasul juga menganjurkan untuk perbaharui wudhu. Gitu dia. Oke. Ada lagi, Pak? Ya, kami silakan bagi Bapak Ibu yang saya masih ingin bertanya atau masih kurang jelas. Ya. Paling tinggal gini, sedikit lagi Ustaz ya. Kalau misalnya dari apa tadi, Pakan Dumai kemarin naik bis kan gitu kan. Misalnya gini ya, kita ini pendapatnya ini, saya tak mau wudhu apapun ceritanya kalau masih ada air di bis, kan gitu kan. Tidak apa-apa lakukan itu. Tapi mana tahu di satu waktu kayaknya, misalnya nih contohnya, ragu juga kita dengan air yang diember di situ, ragu kita. Maka katakan sama hati kita, udahlah, adanya pendapat yang mengatakan langsung kepada tayamum, udahlah, tenanglah kamu gitu. Itulah fungsinya kita itu bertafakuh itu, supaya ada orang gara-gara berfikih ini Pak dalam masalah air itu bisa depresi Pak. Ada itu Pak orang yang penyakit depresi dalam bertoharah itu, apa nama penyakitnya? Yang awal-awalnya namanya was-was. Was-was itu bermula dari wawasan yang sempit, tapi bisa beralih kepada sakit psikologis. Was-was. Dan was-was itu adalah jalan masuk setan untuk merusak psikologi kita dan merusak keyakinan kita dengan ibadah. Apa? Selalu merasa ibadah itu tidak sah. Makanya kadang ada kita lihat, tetapi saya mengatakan bukan otomatis itu kasusnya ya, tapi ada yang kurang betul apa namanya, dia melakukan ibadah itu. Atau kalau dia misalnya berkunjung ke tempat atau di toilet yang bukan yang dikondisikannya situasinya, di kondisi orang lain, dia selalu merasa tidak sah untuk harus pakai sendal, lalu harus dia siram lagi dan seterusnya. Yang kadang-kala orang lihatnya rada-rada aneh gitu, karena tidak sama dengan kebanyakan. Nah, itulah dia. Sah berwudu, apalagi kalau antri airnya dikit, itu udah tidak sunnah itu kalau dia 3 wah. Sebetulnya sunnah bukan dalam praktek Nabi ya, tapi sunnah dari kata-kata yang diucapkan Nabi. Apa itu? Hematlah air meskipun kalian berada di air yang mengalir. Jadi falsafah yang diambil gitu. Kalau antri, apalagi udah air itu udah lama makin kecil gitu, itu kan nanti membuat orang yang di belakang itu marah, kecewa sama kita, dan itu namanya kita sudah mengutamakan
bahaya, mengutamakan maslahat tapi mendatangkan bahaya. Ulama membuat kaidah umum. Apa itu? Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menghindari kerusakan itu lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan. Kemaslahatannya tadi sunnah 3. Tapi kerusakannya apa? Orang marah, nanti mungkin dia orang kalau nggak sabar, woi katanya, tah macam lah itu disampaikan kan gitu. Nah itu kan bisa mengakibatkan rusak hubungan di antara kita dari sisi kesatuan hati. Maka bahaya itu harus lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan. Apalagi kemaslahatan itu hanya bersifat sunnah, ya kan? Dan itu sangat individual. Sedangkan ini menyangkut orang banyak. Maka maslahat orang banyak itu lebih diutamakan dari maslahat individu. Menghindari kerusakan itu lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan. Nah, itu kaidahnya. Ada lagi Pak? Cukup Pak? Iya. Waalaikumsalam. Mungkin itulah gunanya kita tuh belajar mengaji. Jadi kita belajar mengaji kita tidak belajar sembilan. Kalau belajar sembilan ini kan apa yang ditengok kita lihat itu dilakukan. Belajar bayamu hanya melihat prakteknya, syarat-syaratnya tidak dipelajari secara utuh. Jadi kita mendapatkan persoalan. Saya khawatir kita selalu mendapatkan persoalan. Jadi saya yang benar dan tidak paham, syarat ketentuannya kita tidak paham. Saya tidak kalau paham. Saya mengajak, karena kan syarat ketentuan saya itu banyak. Bahwa itu panjang. Tapi kita kan selalu mengambil yang mudah-mudah. Ini kan saya kira salah ya. Menurut saya salah. Kita harus belajar itu betul. Apa yang untuk apa dari asal dasarnya seperti apa? Guru itu seperti apa? Jadi pelajari ini sekarang kita senang kan? Ya, kita jadi tahu sampai kepada daun yang kering sama yang biasanya dibahas. Orang lagi tidak dari saya ambil dulu, saya pasti sangat sulit. Artinya memang itu satu kemudahan. Kalau memang upaya untuk mencapai akhirnya tidak. Yaitu kesalahan keraguan menurut kami kan alias ibu dan ibu bisa. Kalau sudah yakin ada, ya sudah bisa deh. Ya sudah lagi buat keraguan, pokoknya air sedikit atau air berpakai biasa tidak. Ya kalau kita berhasil di situ itu kan dari kita sampai akhir dari situ, kali ada air sedikit. Ya sudah kalau memang airnya itu kita lihat tertutup ya sudah. Kita golongan kalau itu ada kita dari bahasa ini berkali ada hewan atau apa yang berlalu di situ. Ini kemudian pertanyaannya satu dengan air yang tercampur dalam kering. Ini kan bukan sebenarnya sedikit saja. Ya. Kalau air yang banyak saya kira problem ya. Andaikan itu air panas, termasuk itu daun teh. Tinggal taruh gula. Ini kalau dia memang ya sedikit pasti keluarkan juga. Ya. Ini berarti sudah ini ya sudah bisa ya karena dia memang sudah ngobrol dua orang tadi. Iya. Kalau di kajian yang pernah mungkin pernah saya sebutkan karena terlewatkan pernah tercetus di dalam mazhab Syafi'i. Dia melalui proses seperti memasak, maka dia sudah tidak dianggap tercampur yang dibolehkan. Ya. Kalau air yang kita panaskan, itu boleh.
Ya, itu tidak dibolehkan, disamakan dengan terjadinya percampuran lalu ada proses memasak. Mungkin lebih dekat ke situ. Airnya, maksudnya ini air biasa karena dingin. Ya. Ini kita panaskan. Oh gitu. Kita panaskan. Nah, itu tinggal dicari, ditanya sama pakar apa itu. Kata memasak disebutkan di dalam kajian. Proses at-tabakh. At-tabakh itu memasak. Nah, sama ada mungkin kita tidak melakukan proses memasak mungkin, tetapi derajat daripada air yang kita setel di heater tadi mungkin setara dengan memasak. Mungkin kena ke dalam pendapat mazhab Syafi'i yang melarang itu. Gitu dia. Tetapi saya ingin mengomentari tentang mencari yang mudah. Ini penting juga dalam bertafakuh. Sebetulnya boleh nggak kita mengambil pendapat yang mudah? Gimana? Iya, iya. Iya, iya. Iya. Iya, benar bahwa kita disuruh menuntut ilmu, kan gitu, Pak. Tapi kan ilmu itu luas sekali. Sementara kita berhadapan dengan situasi yang hanya 10 menit kejadiannya untuk diambil keputusan, sementara pengetahuan kita kan sangat terbatas. Mau telepon Ustaz itu kan ngangkat misalnya ya kan, dan kita harus eksekusi kan gitu. Disitulah wilayah di mana yang detail-detail itu tidak dituntut oleh kita. Jadi pengetahuan kita yang masih global tadi itu bisa menjadi alasan kita, katakanlah alasan kita ke hadapan Allah bahwa aku melakukan ini tetap dengan ilmu, bukan karena hanya hawa nafsu gitu. Nah, sebatas yang kita mampu, pengetahuan yang sudah kita pelajari ini. Tetapi memang banyaklah belajar, iya, ya kan, belajar itu iya, tapi jangan sampai mau jadi pakar kecuali memang itu jalurnya, kira-kira gitu. Ya, jadi sebetulnya untuk gini, adapun tentang tayamum nanti ada khusus bab yang lebih detail tentang tayamum. Kita baru membahas tentang jenis-jenis air sebetulnya, belum secara khusus tentang tayamum tadi. Walaupun sudah diangkat, tetapi bab tayamum yang sebetulnya belum. Tapi tadi ada pertanyaan, kalau sekiranya naik bis kita dari dari Dumai ke Medan, dalam situasi ada air tapi sedikit. Sebetulnya ilmu tentang air yang sedikit itu udah kita bahas kemarin itu. Ya, persis seperti jawaban yang Bapak sampaikan tadi itu udah benar dari sisi ilmunya. Ya, kita kan hanya menduga-duga, tetapi pada dasarnya kan nggak terbukti ada di ember itu sesuatu yang mencurigakan. Ya sudahlah, itu udah cukup jadi alasan, Pak, karena ada padanannya. Di mana padanannya? Dulu waktu Rasul dengan sahabat pergi ke satu pertempuran yang dia kompi by kompi, ya, ada kompi pertama, kompi kedua. Nah, kompi terakhir ini kompinya Rasulullah. Rupanya di kompi terakhir ini mereka mendapat info dari orang kampung bahwa sebelum ini ada binatang buas minum air di situ, sehingga sahabat yang bersama Rasul ini mengira telah terjadi kontaminasi. Walaupun tapi Rasul tidak memberikan, ada riwayat yang menyebutkan itu
Rasul memberi pernyataan terkontaminasi atau tidak. Lalu sahabat ini mau cepat-cepat memburu sahabat yang di depan untuk mengatakan, hei kalian tadi itu air yang kalian pakai itu terkontaminasi. Kira-kira itulah keinginan sahabat tadi. Nah, tapi waktu dia mau action, Rasul langsung bilang, artinya melarang melakukan itu. Nah, itu bisa jadi padanannya tadi kalau air di ember itu. Kalau memang tak nampak ya udah. Tapi yang namanya kita mau ibadah ini perlu tenang. Tenang kan Pak? Kalau kita ragunya, secara ilmu di kajian fikih udah jelas, tapi tetap ragu juga. Cemana? Masih ada jalan keluar. Udahlah. Nah, itu kan tadi yang saya bilang. Udahlah. Toh ada yang pendapat sahabat walaupun minor, dalam situasi itu mereka beralih ke tayamum. Dan itu bukan berarti dia meremehkan menurut versi yang bertayamum gitu. Dia ingin excuse dari hukum asal kepada hukum yang sifatnya emergensi, kira-kira begitu. Ya, wallahu a'lam. Tetapi yang pasti kalau itu dilakukan dua-duanya telah melakukan ibadah. Nah, seperti itu. Tapi kalau kita nggak yakin, nggak tetap karena masih ada air, ya kita lakukan untuk berwudu dengan air. Jangan sampai berdebat pula di situ. Gara-gara itu yang penting. Nggak sah. Nanti kalau dia sabar, ya nggak apa-apa lah, nggak sah. Kan nanti Allah yang menilai, kata dia pula. Tapi yang pasti ada padanannya. Yang penting ada padanannya itu. Amal kita itu ada padanannya, ada contohnya. Sama ada persis 100%, ada yang semi 100%. Tapi itu di dalam fikih, seperti yang saya katakan tadi, dalil tentang orang menikah lebih itu. Kalau lihat ayatnya, tanpa melihat asbab turun ayat itu, sudah sah. Buktinya orang melakukan tidak persis seperti turunnya ayat poligami itu. Apa mau kita anulir ulama-ulama, orang-orang terdahulu yang melakukan itu? Karena kalian melakukannya tidak seperti riwayat asal daripada poligami itu terjadi, ya kan? Gitu. Jadi kalau kita masuk ke masalah lain, jadi juga kan ada juga itu untuk soal suku tadi. Misal kadang-kadang dalam lain juga ada ketentuannya. Ketentuannya adalah kita bisa memakai tetap dalam menjaga air. Dan saya juga di tempat yang biasa itu tidak sama ya. Kalau kita layak di situ, boleh terjadi di tempat yang lazimnya air. Jadi kalau kita seorang melakukan waktu, ini sebenarnya lebih tepat ketimbang kalau kita seorang dengan mengatakan ada yang menulis itu. Sebenarnya kan kalau saya baca di waktu, itu kan harusnya paham. Iya. Bukan. Karena bahasanya semua tidak diberikan. Kalau nilainya itu, ini kan tidak berubah lagi, masalahnya apa lagi? Iya. Mungkin pada kedua juga panjang, jadi gagal. Ya, tentang debu atau alat untuk tayamum, coming soon, insyaallah. Ya, waktu kita ngebahas tentang alat untuk tayamum. Sebenarnya nanti banyak pendapat. Batu pun bisa, tapi harus dikikis dia seperti bedak gitu ya. Ya, jadi gini, kalau kita ke hukum asal, selesai semua itu. Masuk subuh, bilang aja masuk pir-pir, kita nanti iya kata dia. Itu kalau kooperatif ya. Ini kan dalam kondisi yang tidak normal ya. Jadi itulah pentingnya belajar fikih itu. Ada kalanya kita tidak berada dalam situasi normal, maka kajiannya pun tidak normatif. Perlu ada ijtihad, semacam keseriusan kita berpikir, tetapi jangan sampai asal-asalan, kan gitu. Itulah tadi pentingnya kita bertafakuh itu.
Tafakuh itu bisa dapat pendapat yang detail-detail, semua ada contoh kasus yang terdahulu. Itu kan buat para ahli. Tapi buat kita yang tidak ahli ini, kita belajar fikih itu nanti ketemu kaidah umumnya. Kaidah umum itulah yang menjadi dasar kita dalam situasi yang harus mengambil keputusan tapi kurang ilmunya. Walaupun toh ulama fikih juga sudah mengumpulkan kaidah-kaidah umum. Itulah namanya qawaid fiqhiyah. Nah, itu dia. Baik, mungkin cukup Bapak ya untuk kali ini, insyaallah kita ada pertemuan berikutnya. Ya, saya rasa cukup. Kemudian kita sudah kami mohon pada saat untuk dan dosa. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma sahil umurana wa umura asatidatina wa umura walidatina wa umura ikhwatina wa umura jami'il muslimina wal muslimat ila ma salahul islami wal muslimin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din. Allahumma alhimna rushdana wa faqihna fid din. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.